baik. Set. Nama saya Lis Dortina, saya adalah guru di SMP Negeri 62 Jakarta, bidang studi pendidikan agama Kristen Protestan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2023 LPTK IAKN Ambon dengan nomor peserta 974750653300022 siap melaksanakan UKIN. Terima kasih. Shalom. Selamat siang anak-anak Bulis. Apa kabar? Puji Tuhan. Berharap hari ini kita belajar dengan penuh sukacita. Oke? Dan Bulis percaya anak-anak Bulis sudah siap dengan segala perlengkapannya. Alkitabnya dibawa. Boleh dong tunjukin Alkitabnya. Oke. Alat tulisnya dibawa. Iya, puji Tuhan. Baik, kalau semuanya keadaannya sehat, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan dipimpin dulu bernyanyi, kemudian setelah itu doa. Siapa yang tugasnya hari ini? Oke, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Bapa Kau Sembuhkan. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, yang berdoa siapa? Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, mari kita bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai pembelajaran. Tapi Bulis yang akan memimpin pembelajaran hari ini dan berkati kegiatan ini agar dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bulis mau mengadakan ice breaking dulu. Oke? Tahu ya? Apa itu? Saya adalah Imai Gode Allah. Oke, mari kita berdiri. Oke, siap ya? Oke, yuk mari sama-sama katakan, saya adalah Imago de Allah. Sekali lagi, saya adalah Imago de Allah. Ayo silakan duduk.
Oke, baik. Kalau kita dikatakan imago Dei Allah, maka kita adalah gambaran Allah yang paling baik. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran Allah memperbaharui hidup manusia bab 1. Apa sih yang diperbaharui Allah dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa jawab? Apa yang diperbaharui Allah terhadap hidup kita? Ya, silakan, Nak. Sikap kita, apa lagi? Selain sikap, apa lagi? Dapatkah Allah memperbaharui masa depanmu? Dapat? Dapatkah Allah memperbaharui dirimu? Dapat? Dapatkah Allah memperbaharui seluruh aspek kehidupan kita? Dapat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang memperbaharui kehidupan manusia. Oke? Tujuan pembelajarannya adalah, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah mensyukuri karya Allah yang mengubah masa depan manusia. Setelah kita belajar, kita akan mensyukuri atau kita akan bersyukur bahwa seluruh aspek kehidupan kita ini telah dirubah oleh Allah. Kemudian setelah belajar, kita akan menjelaskan karya Allah yang mengubah masa depanmu. Allah yang berkarya. Oke? Yang ketiga adalah menjabarkan cara-cara Allah yang mengubah masa depan manusia. Allah punya cara loh untuk mengubah masa depan kita. Oke? Sama halnya, bagaimana caranya kita supaya pintar? Caranya adalah kita belajar. Nah, Allah juga punya cara bagaimana dia akan mengubah masa depan manusia. Yang keempat, nanti setelah kita belajar tentang Allah memperbaharui hidup manusia, kita akan menulis refleksi tentang Allah yang mengubah hidup manusia. Dan yang kelima, nanti kita akan membuat kolase gambar Allah. Namun Bulis mau, ya, Bulis mau nanti kita akan membuat dulu kelompok. Ini sudah terkelompok ya. Kemarin Bulis katakan bahwa minggu depan kita akan mengadakan diskusi kelompok. Oke? Silakan perhatikan gambar-gambar yang ada, oke, dalam proses pembaharuan yang Allah berikan kepada manusia. Perhatikan baik-baik, ya. Ada beberapa gambar sebagai aktivitas manusia. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, lalu di belakangnya ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Sudah? Diperhatikan baik-baik. Kemudian di belakangnya ada pertanyaan, dan pertanyaan itu nanti yang akan kalian jawab, lalu kalian presentasikan di depan teman-teman. Begitu ya. Boleh kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Silakan. Take it. Kalau ini kamu nggak usah harus menjawab, ya. Nggak usah harus dibacakan, tetapi harus menjawab. Dari hasil jawaban ini nanti Bulis tahu tingkatan dari apa. Nggak apa-apa, tinggal baca. Sini. Nah, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau begitu masing-masing sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi. Yuk, silakan mulai dari kelompok. Lihat nama kelompoknya. Kesetiaan. Silakan baca hasil dari kelompoknya. Yang lain, kelompok yang lain silakan didengar. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Kita diskusi, oke? Ayo.
dengan bertekun dalam pekerjaannya dan tetap berserah kepada Tuhan. Nomor 3, apakah dalam gambar tersebut Allah terus bekerja di dalamnya? Ya, karena Tuhan memberikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Nomor 4, apakah yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan cita-citamu? Dengan cara belajar dengan rajin dan rajin berdoa. Nomor 5, tuliskan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yaitu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, berikan tepuk tangan. Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Silakan bertanya. Adakah pertanyaan kepada kelompok kesetiaan? Silakan. Ayo, kamu ada pertanyaan enggak? Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok, kami dari kelompok gitu ya. Saya bekerja jadi kelompok sukacita. Apa sih yang dimaksud dengan Allah bekerja dalam profesi yang dekat dengan maksudnya apa? Ayo, boleh dijawab. Ya. Maksudnya alat bekerja itu maksudnya kayak alat untuk membantu atau kayak mendampingi mereka. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, sekarang kelompok berikutnya adalah kelompok sukacita. Silakan dibacakan presentasinya. Yang lain boleh dengar, kemudian kalau nggak mengerti silakan ditanya, oke? Baik teman-teman semua, saya akan membacakan presentasi dari kelompok sukacita. Yang pertama, apakah kalian perhatikan dari gambar tersebut? Ya, tapi memperhatikan dari satu profesi. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan oleh seorang mendapatkan profesi seperti gambar tersebut sebelum belajar di sekolah? Yang ketiga, apakah gambar tersebut salah satu bekerja di dalamnya? Ya, kata Allah selalu digambarkan yang melihat dalam kehidupan kita dan setiap manusia dapat merasakan. Yang keempat, apakah yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan cita-citamu? Dengan belajar yang keras dan juga berdoa kepada Tuhan. Yang kelima, tuliskanlah Yeremia 29 ayat 9. Nasnya begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kesalahan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sekian dari kita, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan Mario. Apa yang dimaksud dari Yeremia 29 ayat 11? Apa? Apa yang dimaksud Yeremia 29 ayat 11? Ayo, dijawab. Apa yang dimaksud dari Yeremia 29 ayat 11? Intinya itu mengetahui dan juga membuat rancangan yang penuh dengan kejahatan yang baik bagi kita, bukan kepada. Oke. Nah, sekarang kelompok Damai Sejahtera. Jeremia akan membaca. Silakan Jeremia. Jika kalian mengerti apa yang ada, maka jawablah pertanyaan di dalam. Apa yang kalian perhatikan dari gambar tersebut? Satu, definisi profesi atau pekerjaan yang ada di kamu. Dua, apa yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan profesi yang diinginkan. Bekerja keras, berlatih, berdoa, dan rajin belajar. C. Apakah di dalam gambar tersebut kamu melihat bahwa Allah berperan dalam proses tersebut? Ya, karena jika Tuhan tidak berperan dalam proses tersebut, maka semua usahamu akan sia-sia. D.
C. Apakah orang-orang dalam gambar tersebut memiliki tujuan hidup? Jawab, ya, karena jika mereka tidak memiliki tujuan hidup, mereka tidak akan berkomunikasi untuk lihat bekerja dan tidak dapat melalui Tuhan mereka. Wilson. Bagaimanakah peran Allah dalam memperbarui kehidupan rakyat? Jawab, dalam Nanti kamu scroll di sini, oke? Kamu duduk di sini dan scroll apa yang ibu di sini. Tinggal gini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Buat cowok-cowok kece. Ada nggak pertanyaannya? Ayo. Apakah hasil diskusi mereka sudah jelas? Sudah? Wah, keren. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang silakan lihat ke depan. Tulis akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Terima kasih untuk diskusinya yang begitu luar biasa. Baik, dalam proses Allah memperbaharui kehidupan manusia, di sini pertanyaannya apakah manusia dapat mengubah hidupnya? Ya, tadi juga ada di dalam pertanyaan diskusi. Tentu manusia dapat merancang hidupnya, cita-citanya untuk masa depannya. Tetapi dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Allah yang akan menjadikan masa depanmu. Oke? Allah yang merancang. Kita hanya menjalankan rancangan dari Allah. Yuk, berikutnya. Bagaimana caranya? Dalam setiap pembelajaran kita mengikut sertakan Allah, ya, di dalam proses pembelajaran, mengikut sertakan Allah dalam hidup dan masa depan kita. Mau jadi apapun itu, mau jadi dokter, insinyur, kamu harus sertakan Allah di dalamnya. Yang berikutnya adalah untuk mencapai cita-cita, kita harus memiliki langkah-langkah untuk perubahan. Ayo, lagi, apa itu? Yang pertama, berani menghadapi hidup. Ya, orang percaya harus berani menghadapi kehidupannya. Berikutnya, oke, kemudian bersikap jujur. Kita harus mampu jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap perubahan yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya, kita harus bersikap terbuka. Ya, minggu yang lalu Budi sudah terangkan terbuka yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Jangan ngejudge diri. Jangan katakan dirimu itu nggak bisa, tapi katakan dirimu itu bisa. Ya, jangan pernah katakan, aduh saya nggak bisa nih pelajaran matematika, tapi katakan saya bisa pelajaran matematika. Yang kelima, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Setiap orang yang memiliki cita-cita, ya, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan janji bahwa perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, oleh karena itu kita belajar dari Yeremia 29 ayat 11. Yuk dibaca sama-sama, 2, 3 ya. Yaitu rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan ada di dalam tangan Tuhan. Berikutnya, seperti Allah memberikan janji dan masa depan kepada kita, hal ini juga dapat terjadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Intinya adalah apa tadi di sini dikatakan? Tentu Tuhan memberikan janji, rancangan, karya penyelamatan yang melepaskan kita dari perbudakan dosa, dan dengan demikian kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan masa depan penuh harapan. Oke, hadis dari presentasi yang sudah teman-teman berikan tadi menggambarkan bahwa hidup kita ada dalam rancangan Allah. Hidup kita ada di dalam
pegangan Allah. Allah yang memegang masa depan kita. Kita menjalani masa depan kita, iya, kita menjalani masa depan kita. Oleh karena itu, ketika kita menjalani masa depan kita, ingat selalu untuk menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan nanti di rumah, anak-anak Bulis mengerjakan apa ini? KPD, lembar kerja peserta didik. Nah, setelah kalian di sini, kemudian nanti minta orang tua tanda tangan, ya. Kemudian kamu tanda tangan, lalu serahkan di minggu pertemuan yang akan datang kepada Ibu Lis. Kiranya pertemuan kita kali ini membawa kita berada di dalam sukacita, damai sejahtera, dan nanti kalau pulang, anak-anak Bu Lis pulang di dalam roh kesehatan dan keselamatan, bertemu dengan ayah dan ibu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami belajar bagaimana memahami Allah yang memperbaharui kehidupan kami. Tutup bungkus kehidupan kami di dalam sukacita yang Tuhan beri. Anugerahkan kepada kami roh kepintaran, sehingga masa depan kami akan dapat kami raih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.